skema adalah suatu hal yang merupakan kerangka maupun struktur yang dimana manusia itu akan mendapatkan ide untuk mendapatkan informasi yang didapatkan agar bisa berinteraksi sosial dengan baik di lingkungan sosialnya. Nah, adapun schemas of organizations atau organisasi skema. Nah, itu misalkan saya punya teman yang akan ulang tahun. Nah, saya akan mengajak teman-teman yang lain untuk berpartisipasi mengadakan suatu kegiatan untuk mengejutkan teman yang ulang tahun ini. Nah, kita akan menyusun suatu skema, yaitu di rumahnya itu akan kita beri kejutan dengan hal-hal yang spesifik banget. Di acara ulang tahun itu menyiapkan hal-hal seperti mendekorasi, menyiapkan kue ulang tahun, menyiapkan lilin, dan juga topi ulang tahun beserta trompet gitu. Dan juga pastinya kan ada tamu yang gitu yang akan kita undang. Nah, untuk mengorganisir tamu-tamu tersebut kita memerlukan moderator. Nah, moderator ini nanti yang akan mengarahkan kita dalam uh, surprisein teman yang ulang tahun ini, dan juga mengarahkan kita untuk menyanyikan lagu selamat ulang tahun, dan juga akan mengarahkan kita untuk memberikan sesi make a wish atau sesi berdoa untuk teman yang sedang berulang tahun ini. Begitu. Berikut adalah kelebihan dari skema sosial. Yang pertama adalah memprosesan informasi bantuan skema. Yang kedua, skema sosial membantu mengingat. Yang ketiga, skema sosial membantu pemrosesan. Yang terakhir, skema sosial membantu referensi otomatis. Yang pertama ada pemrosesan informasi bantuan skema. Skema penting karena membantu kita memproses sejumlah besar informasi dengan cepat dan ekonomis. Memang, skema membuat pemrosesan lebih efisien dalam beberapa cara yang berbeda. Mereka membantu kita mengingat informasi, menafsirkan informasi baru, menarik kesimpulan darinya, serta mengevaluasi apakah kita setuju atau tidak. Serta mereka membantu kita mengisi kekosongan dalam pengetahuan kita dengan menyarankan apa yang mungkin benar. Dan mereka membantu kita untuk mempersiapkan masa depan dengan menyusun harapan kita tentang apa yang mungkin terjadi. Keunggulan ini memprosesan telah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Skema sosial membantu kita mengingat karena mereka memungkinkan kita untuk mengorganisir serta menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam memori kita. Ketika kita menerima informasi sosial baru, skema sosial kita dapat membantu kita memahami konteks serta makna informasi tersebut. Misalnya nih, jika Anda memiliki skema sosial tentang keluarga, Anda memiliki pengetahuan dan harapan tentang hubungan serta peran yang terkait dengan keluarga. Ketika Anda menerima informasi baru tentang anggota keluarga seseorang, skema sosial Anda akan membantu Anda menghubungkan informasi tersebut dengan pengetahuan yang sudah ada serta mengingatnya lebih baik. Skema sosial juga dapat membantu mengisi celah informasi. Ketika kita menerima informasi yang tidak lengkap atau ambigu, skema sosial kita dapat membantu kita mengisi detail yang hilang berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Ini dapat membantu mengingat kita dengan lebih baik karena dapat mengandalkan pengetahuan dan harapan yang sudah ada. Yang ketiga, melalui skema sosial, individu dapat memahami peran mereka dalam masyarakat, mempelajari norma-norma serta nilai-nilai yang berlaku, serta mengidentifikasi hubungan dan posisi mereka dalam struktur sosial. Dalam konteks membantu proses sosialisasi, skema sosial membantu individu memahami bagaimana mereka berperilaku serta berinteraksi dengan orang lain. Misalnya melalui skema sosial, anak-anak diajarkan untuk tentang peran sebagai anak, saudara, teman, serta anggota kelompok sosial lainnya. Mereka juga belajar tentang norma dan aturan sosial yang berlaku seperti sopan santun, adat istiadat, serta nilai-nilai masyarakat. Yang keempat, skema bantuan referensi otomatis. Hal penting lainnya dari pemrosesan skematik adalah bahwa beberapa kesimpulan terkait skema tampaknya terjadi hampir secara otomatis tanpa upaya sadar pada bagian individu. Misalnya, jika orang tertentu yang Anda temui tampaknya ramah, Anda akan secara otomatis akan ramah kepadanya seperti kebaikan dan kehangatan, serta sama sekali tidak menyadari bahwa Anda telah melakukannya. Efek otomatis ini memungkinkan kebesarannya terjadi jika informasi di lingkungan sangat menyarankan skema tertentu atau jika ada hal semacam subuk afektif atau emosional yang terlibat.
Selain itu, skema dapat membantu kita untuk menambahkan informasi yang kosong pada suatu hal. Misal, ketika kita membaca tentang suatu novel detektif, tapi kita tidak memiliki gambaran bagaimana sebenarnya penampilan detektif tersebut. Skema tentang detektif kemudian membantu kita untuk menggambarkan tokoh tersebut menjadi seseorang yang berkacamata, bersetelan jas panjang dengan topi, dan memegang kaca pembesar. Skema juga dapat membantu kita untuk menginterpretasi sesuatu secara sistematis. Dengan memiliki skema tentang detektif, kita dapat menerjemahkan karakter pada novel tersebut dengan detail yang lebih khusus. Misalnya dengan watak misterius, cerdas, dan teliti. Dari watak-watak tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa karakter pada novel tersebut adalah karakter yang karismatik. Dengan skema, kita juga dapat membentuk ekspektasi pada sesuatu. Dengan adanya skema detektif, saat membaca novel tersebut, kita kemudian dapat menaruh ekspektasi bahwa karakter detektif tersebut dapat memecahkan kasus kriminal yang sangat sulit. Dan yang terakhir, skema memberikan bentuk perasaan atau sikap pada suatu hal. Dengan skema detektif yang sangat karismatik, kita kemudian menyukai karakter pada novel tersebut. Meskipun memiliki banyak sekali kelebihan, menggunakan skema juga memiliki beberapa kelemahan. Dengan menggunakan skema, kita dapat melakukan kesalahan dalam menginterpretasi, berekspektasi, dan menanggapi suatu hal. Dengan menggunakan skema, kita juga dapat melupakan informasi-informasi yang penting, terlalu menjernihkan suatu hal, dan melakukan stereotyping yang dapat merugikan orang lain. Dan yang terakhir adalah menimbulkan bias kebenaran, yang dapat menimbulkan konflik antar sesama. Baik, selanjutnya adalah apa saja yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan skema sosial yang akan digunakan untuk menginterpretasikan keadaan. Yang pertama itu ada natural contours atau kontur alami. Jadi, skema itu mengikuti apa saja yang ada di depan mata manusia atau apa saja yang diterima oleh manusia tersebut. Misalnya, skema pertandingan sepak bola. Jadi, orang tersebut ada atau berada pada sebuah pertandingan sepak bola. Jadi skema pertandingan sepak bola itu ada pemainnya, ada pelatih, ada lapangan bola, ada wasit, dan juga ada supporter. Lalu faktor kedua yang mempengaruhi skema sosial itu ada salience atau ciri khas. Di mana ciri khas ini mempengaruhi seseorang dalam menentukan skema dalam menginterpretasikan informasi yang ada. Misalnya, ada orang yang ingin menginterpretasikan Samarinda, dan orang tersebut banyak menerima informasi bahwa Samarinda itu merupakan kota macet atau dipenuhi kemacetan. Jadi orang tersebut menginterpretasikan bahwa di Samarinda itu tidak ramah bagi kendaraan dan banyak terjadi kekacauan di lalu lintas begitu. Lalu yang ketiga itu ada peran atau roles. Jadi skema peran ini memberikan banyak informasi mengenai seseorang atau tentang suatu hal. Misal saja kita bertemu dengan seorang polisi, di mana perannya tentu saja sebagai seorang polisi. Jadi berdasarkan pengetahuan kita sebelumnya mengenai polisi, kita mengetahui bahwa latar belakang orang tersebut sebagai polisi bagaimana. Tugas-tugasnya sebagai polisi itu apa saja atau apa yang telah dilalui oleh orang tersebut untuk menjadi seorang polisi, bagaimana pendidikannya seperti itu. Jadi dari perannya kita dapat mengetahui latar belakang orang tersebut. Lalu yang keempat ada primasi atau keunggulan seseorang. Primasi ini berkaitan dengan kesan pertama seseorang atau suatu hal. Misalnya saja kita bertemu dengan seseorang yang memiliki jabatan penting di suatu instansi. Jadi kesan pertama kita ketika bertemu orang tersebut adalah orang tersebut merupakan orang yang memiliki pengaruh penting, memiliki tugas-tugas yang penting, dan juga memiliki perilaku dan cara berpikir yang sangat baik sebagaimana jabatannya. Jadi segala hal tersebut merupakan kesan pertama yang kita dapat dari orang tersebut berdasarkan jabatannya. Faktor yang kelima adalah framing atau framing, di mana kita menggunakan skema yang telah digunakan untuk menginterpretasikan informasi atau situasi yang baru. Lalu faktor yang keenam adalah importance atau kepentingan. Jadi ketika keadaan itu dianggap tidak terlalu penting untuk diinterpretasikan,
seseorang akan menentukan skema yang akan digunakan itu secara cepat dan tidak terlalu memikirkannya. Tetapi ketika keadaan atau situasi yang ada itu dianggap penting, kita akan menggunakan skema itu secara perlahan. Kita akan memikirkan terlebih dahulu skema apa yang akan digunakan. Lalu faktor selanjutnya yang ketujuh adalah individual difference, di mana setiap orang itu memiliki interpretasi yang berbeda terhadap satu informasi. Jadi orang pertama dapat menginterpretasikannya atau menginterpretasikan suatu informasi itu sebagai A, orang kedua menginterpretasikannya sebagai B, selanjutnya sebagai C, D, dan sebagainya gitu. Jadi interpretasinya itu berbeda-beda setiap orang. Lalu faktor yang terakhir adalah goals atau tujuan, di mana tujuan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan skema yang digunakan untuk menginterpretasikan sesuatu situasi. Jadi jika dalam situasi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai, seseorang akan memikirkan baik-baik skema apa yang akan digunakan untuk menginterpretasikan informasi yang ada atau situasi yang ada agar tujuan yang telah ditentukan itu dapat tercapai. Apakah orang-orang selalu menggunakan skema? Nah, skema sendiri itu sangat penting karena dapat membantu seseorang memahami sebuah pengalaman dengan sangat cepat. Skema sendiri kemudian menjadi alat bantu dalam pembelajaran sosial. Skema merupakan kategori sosial yang digunakan untuk menghubungkan makna dengan seseorang yang kita jumpai serta situasi yang sedang dihadapi. Nah, di dalam bagian ini terdapat beberapa proses skematik. Yang pertama ada outcome dependency. Nah, outcome dependency ini merupakan situasi sosial di mana hasil seseorang termasuk penghargaan atau hukuman yang dialami ditentukan seluruhnya atau sebagian oleh tindakan orang lain. Nah, di sini contohnya seperti kerjasama tim dalam lomba. Seperti yang kalian lihat, di sini ada sekelompok wanita yang memenangkan perlombaan. Nah, mereka memenangkan perlombaan ini karena adanya tindakan dari beberapa orang yang mengakibatkan mereka berhasil mencapai sesuatu. Lalu yang kedua ada need to be accurate. Nah, ini tuh merupakan kondisi lain yang membuat seseorang lebih memperhatikan informasi-informasi yang dia peroleh dan kurang memperhatikan skemanya. Contohnya nih, dalam sebuah perlombaan, pelatih akan menilai kandidat secara mendetail sebelum memilih orang tersebut untuk mengikuti perlombaan. Walaupun seseorang menilai bahwa semua kandidat layak, namun perlu dilihat secara mendetail apakah seseorang tersebut benar-benar layak untuk mengikuti perlombaan, agar tidak terjadinya kesalahan. Nah, yang ketiga ini ada time pressure. Ini merupakan penggunaan skema atas perimbangan informasi yang cermat. Misalnya, ketika seseorang membentuk kesan atau membuat keputusan di bawah tekanan besar, mereka cenderung lebih banyak menggunakan skema mereka. Nah, yang terakhir ada accountability, yaitu ketika seseorang harus membenarkan keputusan mereka pada orang lain, dan mereka cenderung melampaui skema untuk melihat lebih dekat pada informasi-informasi. Untuk memecahkan masalah biasanya menghabiskan banyak waktu dan perhatian. Jadi orang itu sering menggunakan jalan pintas untuk mengubah masalah yang tampaknya rumit ini menjadi lebih sederhana. Pintasan ini digunakan untuk memproses informasi di lingkungan sekitar kita. Pintasan ini disebut dengan heuristic atau heuristik. Jadi pertama itu adalah representative heuristic atau heuristik keterwakilan. Kalau kalian cewek ya, misalkan kan ada cowok baru di kelas kalian dan siapa tahu kalian suka sama dia. Tapi yang benarkah cowok yang disukai ini semanis yang kalian pikirkan, atau mungkin dia ini sekalinya playboy yang suka patahin hati cewek sana sini? Dan apakah Linda, orang yang kalian pikir bisa diandalkan, pasti akan meledakkan bagian dari kelompoknya? Tindakan mengidentifikasi orang atau peristiwa sebagai contoh skema tertentu merupakan dasar bagi semua inferensi dan perilaku sosial. Heuristik keterwakilan ini juga bisa didefinisikan sebagai sebuah pintasan dalam melakukan penilaian atau judgment berdasarkan skema, berdasarkan seberapa miripnya suatu stimulus atau kejadian dengan stimulus tersebut itu atau kategori lainnya yang berhubungan stimulus yang dibandingkan. Pokoknya apa yang kita tahu itu kita menggunakan itu untuk sebagai kayak
jadikan sebagai suatu penilaian. Nah, coba dengar ini dulu teman-teman. Ada seorang pria bermuka sangar, bajunya bersobek-sobek, terus tubuhnya ini dipenuhi dengan tato. Cara ngomongnya juga nggak selembut orang lain, pokoknya tuh wah bikin takut gitulah. Nah, kalian membayangkan apa pas denger itu? Jika didengar dari ciri-cirinya ini, pasti kalian pikirnya kalau itu preman kan? Nah, coba bayangkan lagi. Jadi ada sekretaris dari perusahaan high class yang pulang perginya pakai mobil pribadi dengan supir. Dia ini bajunya bagus banget, tasnya branded, sepatunya branded. Auranya kelihatan kayak orang yang gak bisa sentuh gitu lah, atau dihampiri dengan semudah itu deh. Nah, pasti kalian tuh mikirnya mungkin ini, kalau kalian gak tahu dia ini sekretaris gini kan, kalau kalian gak tahu dia ini sekretaris, pasti kalian mikirnya tuh mungkin ini orangnya kalau gak artis ya model kali ya, atau enggak ya orang kayak gitu. Yang kedua ini adalah availability heuristic atau heuristik ketersediaan. Jadi ini adalah sebuah shortcut lah, yang pintas yang bisa digunakan dalam membuat keputusan berdasarkan kemudahan suatu informasi tertentu. Jadi kalau informasinya ini lebih mudah untuk diingat, jadi kayak ada kemungkinan besar bahwa informasinya itu ada pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Pada saat seseorang mencoba untuk membuat keputusan, sejumlah peristiwa atau situasi terkait ini mungkin langsung muncul di benaknya. Akibatnya, seseorang mungkin menilai bahwa peristiwa itu lebih sering atau mungkin terjadi daripada hal yang lain. Kalian mengambil jurusan psikologi, kemungkinan besar teman dan kenalan kalian berasal dari jurusan yang sama. Jadi kalian ini juga tidak akan kesulitan untuk menunjukkan siapa saja yang ada di jurusan psikologi ini, karena kan sama jurusannya, pasti kayak lebih familiar ya gitu. Nah karena itu kalian ini kayak suka melebih-lebihkan jumlah atau frekuensi siapa saja yang ada di jurusan kalian psikologi untuk kasus ini. Jadi sebaliknya, di seorang jurusan kimia yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan sesama jurusan kimia, dan mungkin tuh jurusan fisika ya, atau jurusan sains yang lain ya, itu dia mungkin malah meremehkan jumlah mahasiswa psikologi di kampus. Soalnya kalau dia mikir soal siapa saja yang ada di jurusan psikologi, dia nggak terlalu tahu karena dia nggak terlalu kenal dibandingkan jika dia tuh kayak lagi ngomongin soal jurusannya sendiri. Atau enggak, ini orangnya habis lihat kan di berita ada pencurian mobil. Jadi kayak dia tuh membuat penilaian tuh judgement kalau pencurian mobil ini kayak ya umum banget lah. Padahal kok di daerah ini pencurian kayak gitu dia nggak sering terjadi. Tapi karena dia melihat di berita tuh, dia langsung mikir, oh berarti lagi sering ada pencurian gitu ya, dan lain-lain gitu. Yang ketiga adalah heuristik simulasi atau simulation heuristic. Jadi bayangkan aja kalian lagi minjem mobil kan, punya ayah kalian selama liburan kuliah. Tapi entah kenapa itu ya, mobilnya kayak dirusak parah gitu. Jadi kalian tuh kayak mau mikir kan, aduh kalau ayah lihat ini tuh nanti dia bakal pikir gimana. Kalau kalian tuh mungkin langsung memikirkan apa yang kalian ketahui tentang ayah kalian dan reaksinya terhadap krisis seperti ini. Baru tuh kayak menggali lagi informasi di kepala kalian. Nah, habis itu kayak muncul deh beberapa kemungkinan yang kalian pikir akan terjadi. Mungkin ayah kalian nih jadi marah sehingga mengancam bakal gak bayar UKT kalian kah masa depan, atau mungkin dia bakal mengabaikan gitu. Jadi tapi kalau di benak kalian tuh, kalian tahu kalau yang paling mudah itu dibayangkan ini kemungkinan bahwa ayah kalian ini akan menyarankan kalian untuk mencari pekerjaan untuk bantu membayar perbaikan mobil. Nah, hal ini bisa dikenal sebagai simulasi heuristik. Heuristik simulasi ini dapat digunakan untuk berbagai macam hal, termasuk prediksi yang tadi yang dipakai, seperti nanti ayah tuh bakal mikir gimana, dan bisa saja juga digunakan sebagai kausalitas, seperti apa mungkin aku yang mengemudi dengan buruk kah, atau mungkin orang lain yang mengemudi dengan buruk gitu. Jadi kayak memainkan berbagai simulasi skenario di kepala kalian. Yang keempat nih adalah anchoring heuristic. Kalau di bahasa Indonesia kan tuh mungkin namanya heuristik jangkar ya. Ini juga bisa dikenal sebagai anchoring bias atau anchoring effect. Anchoring heuristic ini adalah sejenis bias kognitif yang menyebabkan orang untuk suka dengan informasi yang mereka terima di awal proses pengambilan keputusan.
Jadi orang ini jadi berpegang pada informasi ini yang disebut sebagai jangkar, sebagai titik referensi, dan gagal menyesuaikan kesan awal mereka dengan benar, bahkan setelah menerima informasi tambahan. Misalnya, kalian telah melewati babak wawancara pertama pada suatu pekerjaan, dan sekarang kalian diundang ke babak keduanya. Selama berlangsung, orang HRD ini memberi kalian tawaran 3 juta per bulan. Karena kan sudah mempertimbangkan peran dan pengalaman kalian sebelumnya, kalian tahu kalau ini tawarannya terlalu rendah. Dengan jumlah tersebut sebagai titik awalnya, kalian berhasil menegosiasikan hingga 6 juta. Kalian jadi kayak puas karena udah mendapatkan tawaran yang lebih dari apa yang mereka tawarkan pada awalnya. Tapi pada kenyataannya itu, orang itu bisa saja menawarkan lebih banyak, lebih tinggi kepada kalian. Tetapi karena mereka menggunakan heuristic anchor terhadap kalian, dengan memulai dengan nilai yang rendah, mereka ini mempengaruhi persepsi kalian tentang gaji yang dapat diterima. Seperti itu. Penggunaan skema. Ada beberapa kegunaan skema. Yang pertama, membantu orang lain membuat penilaian dan keputusan. Lalu yang kedua, memberikan pedoman interaksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, ialah untuk memproses informasi penting. Pengujian hipotesis konfirmatori. Ada banyak cara kita untuk mempelajari atau mengenal orang lain. Kita mungkin juga sudah pernah menilai seseorang yang bahkan belum pernah kita temui. Atau mungkin kita memiliki petunjuk tentang seperti apa orang itu. Terlepas dari cara apapun kita mencoba untuk membuat gagasan tentang orang lain secara cepat. Lalu, bagaimana skema ini mempengaruhi perilaku kita dan bagaimana prosesnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak cerita singkat ini. Ada seorang yang kita sebut saja sebagai Bunga. Bunga ini memiliki wajah yang cantik dan ia berada di kumpulan para pemandu sorak. Dengan melihat Bunga, kita langsung beranggapan bahwa ia adalah seseorang yang ramah, atletis, dan antusias. Ketika kita mengajak Bunga untuk berbicara, kita pasti menanyakannya pada hal-hal yang mengarah pada aktivitas pemandu sorak. Dan kita menegaskan bahwa Bunga adalah orang yang ekstrovert, atletis, dan suka bersenang-senang. Beberapa minggu kemudian, kita melihat Bunga dan pandangan kita tentang Bunga sebelumnya telah berubah. Ternyata, Bunga bukanlah orang yang ekstrovert, melainkan introvert. Seseorang yang cukup tertutup dan tidak terlalu atletis. Ternyata, Bunga hanyalah seorang yang bertanggung jawab dalam koordinasi pembelian seragam dan transportasi yang digunakan oleh para pemandu sorak. Dan kita mulai bertanya-tanya, mengapa kita tertipu? Padahal Bunga tidak menipu kita, melainkan kita sendiri yang secara selektif mencari informasi yang memang kita yakin bahwa itu benar. Ramalan yang memenuhi diri sendiri. Ketika kita sudah memiliki skema mengenai orang lain, terkadang hal itu juga berpengaruh pada jenis informasi yang kita cari dan kesimpulan mengenai orang itu. Selain itu, kesan kita juga bisa berpengaruh. Karena ketika kita memiliki harapan persepsi palsu mengenai orang lain, maka hal itu membuat kita mengadopsi atribut dan perilaku yang kita sendiri harapkan. Hal ini disebut dengan ramalan yang memenuhi diri sendiri. Konsep diri. Dari pembahasan tadi, skema ini begitu kuat pengaruhnya. Ia berpengaruh pada informasi di suatu lingkungan dan mendorong lingkungan agar tetap konsisten dengan skema. Namun, hal ini tidak selalu terjadi. Contohnya, ketika saya berpendapat bahwa teman saya cerdas, namun teman saya tidak merasakan hal demikian dan terus menyangkalnya.